itulah Allah mendatangkan sesuatu min haitsu la yahtasib. Kita bacakan Fatihah. Semoga urusannya dimudahkan oleh Allah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah, permasalahan-permasalahan yang menimpa beliau diselesaikan oleh Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa nadu yubarik fih yaltuh bi fi taysir kulli asir wa anna Allah yuballigh amalah wa anna Allah syar'anah syaddid duyunah yaqdi hajat. Ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah juga untuk Haji Komarudin Malaysia yang alhamdulillah membantu kegiatan kita ini, i'tikaf ini, membantu kita ya masuk membantu berbuka kita, sahur kita ya. Terdoakan sama juga dengan yang pertama. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Anallah yaltuh bi Haji Komarudin karena jat Malaysia taysir kulli umur yubalik amal yufarij kurubahu yusir umurahu. La ilaha illa anta sajjaduka wajib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Guys, tadi kita bahas kekuatan doa. Begitu Allah melihat ya. Dari bab tawassul banyak hal yang perlu kita pelajari. Jadi karena itu gandolan dengan Allah yang maha itu saat kapanpun adalah sangat penting untuk menjadi tempat kembali. Ada apa-apa kembali kepada Allah. Malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Masya Allah, la quwata illa billah. Kita teruskan pelajaran kita. Mana tadi? Sayyidah Aisyah ya. Sayyidah Aisyah wa mauqifuha. Sayyidah Aisyah dan sikap beliau min qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ketika terjadi paceklik, kemudian masyarakat lapor sama Sayyidatuna Aisyah, ditunjukkan untuk hendaknya pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah beliau hendaknya ada kuwah dan nafidah, lubang yang menembus ke langit. Ternyata datanglah pertolongan Allah dengan datangnya air hujan yang membuat sapi-sapi menjadi gemuk, rumput-rumput menjadi hijau. Namanya orang yang kalau didalili kusik mengengkel wae ya, ada juga ya. Namanya orang kalau ataupun ada dalil seperti ini tapi ono sing ngengkel wae yo. Kata Abu Ya'ma qaulu ba'dihim, adapun
ucapan sebagian di antara mereka bi anna hadzal asar, bahwa asar ini, hadis ini mauqufun ala Aisyah, itu mauquf, yang disandarkan ala Aisyah wa sahabiyah. Wa amal sahabat laisa bihujjah, amal sahabat itu bukan hujjah. Menungso bisa bantah juga ya. Tadi Abuya cukup memberikan keterangan tentang hadis ini, tentang kedudukannya macam-macam. Itu pun ada orang, itu kan bukan hadis, kan Siti Aisyah ya. Dan amalus sahabat laisa bihujjah, fal jawabu huwa annahu, maka jawabannya bagaimana, annahu wa in kana ra'yan, kalau toh itu sekedar pendapat di Aisyah radhiyallahu anha, illa annaha, hanya sesungguhnya monggo istri Aisyah radhiyallahu anha iku ma'rufatun, dikenal bi ghazaratil ilmi, lawan kedalaman ilmu. Kita jangan bicara kaidah secara umum bahwa amal sahabat itu laisa bihujjah. Jadi tidak bisa dibuat hujahnya ya, karena masalahnya pencatatnya secara rinci ya. Artinya kenapa orang justru lebih memilih madhab daripada kalau ada seorang sahabat berkata kemudian bisakah dibuat hujah, kenapa mesti harus lebih mendahulukan madhab, katakan madhab Syafi'i, apakah madhab yang lain, dari sisi apa sehingga terjadi seperti itu ya. Mas maklum, karena madhab ini kan ada dan wujud, kemudian tercatat, karena memang madhab ini punya pengikut yang setia, dan ketelitian untuk menyampaikan madhab ini sebagai satu pegangan hidup adalah memang melampaui ujian-ujian yang membuat orang akhirnya kemudian tahu bahwa madhab ini dibentuk. Jadi ini setelah teruji, sehingga qaulul madhab itu berarti sudah pendapat yang teruji. Sedangkan kalau ada seorang sahabat berkata kemudian, kan mesti harus diteliti seperti kita meneliti hadis per hadis ya, dengan jalur kesanatan, jalur keilmuan, kemudian nanti belum persoalan kepada perawinya siapa dan siapa. Jadi bukan masalahnya ya ini kalau sahabat laisa bihujjah itu adalah dari dawuh itu sendiri, tapi permasalahannya adalah berkaitan dengan yang menyampaikan ya, berhubungan dengan sanadnya, berhubungan apakah terbukukan apakah tidak, ini masalahnya. Ini apakah kita akan percaya satu saat kemudian Siti Aisyah dawuh ngene, si Ibnu Umar dawuh ngene, apa terus iya wae kan ya, maklum ya. Kalau tanpa ada keterangan yang kuat, sanad yang kuat ya, baru kemudian itu disebut valid dan otentik. Sedangkan hadis Nabi maklum diteliti sampai kemudian bisa dilihat mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, dan mana yang palsu. Adapun aqwalus sahabah, siapa yang harus bekerja seperti mereka bekerja untuk hadis, ya nggak mungkin. Jadi artinya bahwa amalus sahabah laisa bihujjah itu tidak dari amal itu sendiri, tapi adalah dari sisi pencatatannya, tadwinnya, yang di sini perlu proses yang sangat panjang, dan tidak ada
artinya seperti yang telah diusahakan untuk hadis Rasulullah secara musnad ila Rasulullah. Jadi itu sudah satu pekerjaan yang sangat berat. Jadi agar kita melihat hadis Rasulullah ini sendiri sahih dan tidak, itu kan sudah pekerjaan yang cukup luar biasa. Jadi tidak mungkin kemudian ada yang kemudian harus ngurus kalau sahabat satu persatu, kan nggak mungkin. Jadi untuk diketahui, jadi amal sahabat yang hujjah itu bukan kok berarti amalnya sendiri itu sendiri, tidak, tapi dari sisi periwayatannya. Sekarang lepas daripada itu, katakan Sayyidatuna Aisyah ini adalah kata secara umum dari kaidah amal sahabat yang hujjah, ya cendelok kaidah iku delok sapa Siti Aisyah, ngono mesti ni delok Siti Aisyah ma'rufatun bi ghazaratil ilmi wa fa'alat dzalika fil Madinah, lan berbuat nglakokake iki ing dalem Madinah baina ulama sahabat. Wa yakfina min hadil kisah, cukup bagi kita dari kisah ini anna dalilun ala anna Aisyah ummul mukminin. Kisah ini memberi satu dalil yang Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha iku ta'lamu anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zala ba'da wafatihi rahiman wa syafi'an li ummatihi. Jadi senantiasa Rasulullah setelah wafatnya itu Rasulullah yang penuh kasih sayang, memberikan syafaat pada umatnya. Wa anna man zarahu wastasfa'a bihi syafa'alah. Ini paling tidak bisa kita ambil kesimpulan pengertian apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah, memberikan arahan terhadap masyarakat untuk masuk ke makam Rasulullah. Kemudian ada tembusan cahaya dari langit tadi. Di sininya arti bahwa Rasulullah itu la zala ba'da wafatihi rahiman wa syafi'an li ummatihi, wa anna man zarahu wong sing ziarah kanjeng Nabi wastasfa'a bihi syafa'alah kama fa'alat ummul mukminin wa laysa wa min qabili syirik. Ini bukan termasuk nau'in minas syirik. Sapa sing wani ngarani syirik? Ngono syirik nunisan kaya jadi apa bedanya yani, kalau ini berarti mengatakan syirik ya padha karo apa Syiah Ja'fariyah Imamiyah yang saya terima ini terima video. Jadi syahadat Syiah itu syahadat Syiah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah wa anna Abu Bakrin wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah finnar. Ada videonya di sini. Ya Allah. Jadi ada orang masuk Syiah, terus harus syahadat. Yang syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna sayyidana Aliyan waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah binnar. La ilaha illallah. Walaysa wa min qabili syirki aw min wasaili syirki, atau sarana-sarana kesyirikan kama yalghatu bihi haula'il mukaffirun amdalun kaya oleh gawe rame, kama yalghatu kaya oleh gawe rame, membuat rame. Jadi selalu jadi mengucapkan kata-kata ini di mana-mana. Kama yalghatu kaya oleh gawe rame bihi kelama sepahula'il mukaffirun, mereka orang yang ahli mengkafirkan orang, wal mudallilun yang menyesatkan orang. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha wa man syahidaha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa man syahidaha, lan wong kang hadir bersama Siti Aisyah, lam yakunu
mimman yajhaluna syirka, mimman orang-orang sapa si Aisyah wa man syahida mimman yajhaluna, termasuk orang yang tidak mengerti asyirka, kesyirikan. Wala ma yamuttu ilaih, wala ma yamuttu yasiru wasilatan. Wala ma yamuttu alaih, yamuttu mattan ayasiru wasilatan. Mereka katakan orang-orang yang mendapatkan pengarahan Sayyidatuna Aisyah terkait dengan peristiwa itu tadi. Aisyah apakah mereka adalah bukan orang yang tidak mengerti kesyirikan? Ya sangat tahu. Mesti Rasulullah juga tidak termasuk orang yang tidak mengerti apa yang menghantarkan orang untuk menjadi syirik. Ya sangat tahu, sehingga tidak mungkin itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan kesyirikan sama sekali. Wong Sayyidatuna Aisyah sendiri yang memberikan arahan itu tadi. Fal qissatu maka kisah tudmihu ay tubtilu, maka kisah ini tudmihu yani tubtilu, membatalkan, membantah haula. Wa tasbitu, menetapkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku yahtammu, sangat peduli bi ummatih fi qabrih hatta ba'da wafatih. Jadi begitu Rasulullah begitu mendapat laporan tentang paceklik itu tadi dengan cara itu tadi, maka langsung kemudian datanglah hujan. Rasulullah sangat peduli tentang peristiwa ini justru setelah wafatnya, setelah beliau ada di makamnya. Waqad sabata anna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu adkhulu baiti alladhi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi ana ingsun iku masuk ana ing omah ingsun alladhi fihi Rasulullah, yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abi, saya masuk dengan bapak saya. Fa adau saubi, mongko nyale ingsun ing baju ingsun, wong bapakku dhewe karo garwaku dhewe ya gak masalah. Artinya harus melepaskan baju dalam arti tidak semestinya menutup aurat ya. Fa aqulu innama huwa zawji wa abi, itu kan garwa ingsun lan bapak ingsun. Falamma tufina Umar ma'ahum. Jadi ini kapan Rasulullah di situ dan status rumah masih sebagai satu rumah di mana Sayyidatuna Aisyah ya namanya rumahnya sendiri, yang di situ ada Rasulullah yang masuk rumah. Kapan beliau masuk rumah bersama abahnya, itu urusan masalah menutup aurat tidak jadi masalah, itu toh garwaku karo bapakku. Falamma tufina Umar ma'ahum, mengkenalikani disyariatke sapa Umar ma'ahum sartane Kanjeng Nabi lan bapak ingsun. Fa wallahi ma tahaltuh, mongko demi Allah aku ora mlebu ana ing omahku illa wa ana masdudatun alayya syiabi, kecuali masdudatun ditaleni alayya apa siapi apa baju ingsun diikat dengan kuat, artinya berukut hayaan min Umar krana isin karo Umar. Padahal Sayyidina Umar ada di makamnya. Jadi kapan yang namanya rumah ini ada Rasulullah, sekaligus ada Sayyidina Abu Bakar. Ketika belum ada Sayyidina Umar dimakamkan bersama dengan dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, saya masuk ya seenakku, seenak saya masalah menutup aurat itu. Begitu Umar bersama mereka ya gak wani aku. Masya Allah, dauk ya orang kok halah wong kuburan wae omong. Iya. Walam ta'mal Aisyah radhiyallahu anha hadza batilan.
Aisyah tidak mengamalkan hal seperti ini sesuatu yang bersifat sia-sia. Bal hiya ta'lamu, justru yani Aisyah itu tahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaih wa Rasul dan dua sahabatnya ya'lamuna man huwa inda kuburihim, yani sapa wong kang ana ing kuburane. Jadi maksudnya siapa yang masuk itu sebenarnya tahu. Jadi begitu kita masuk di makamnya Rasulullah, ya mereka tahu dengan kita. Jadi mereka tahu dengan kita. Maklum ini ada hubungan dengan alam barzakh yang justru di dimensi yang luar biasa, lebih daripada ketika Rasulullah masih hidup. Makanya mesti kita baca alam barzakh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah, mempunyai dimensi yang sangat luas, lebih daripada yang kita bisa menggambarkan. Pokoknya yani kalau namanya di dunia ini kapan orang hidup, ya siapapun dia, sebagai seorang nabi, seorang wali, kan namanya dia mukallaf. Jadi masih sekian banyak harus yang dijalankan, belum namanya perang, namanya macam-macam ini. Tapi begitu kemudian wafat, khalas, semuanya bebas, la jihad wala apa sama sekali ya. Jadi tidak ada jihad, tidak ada macam-macam taklifat selesai bebas. Jadi kira-kira ukuran Rasulullah SAW tinggal apa kira-kira? Wis jihad ya ora, iki ya ora. Karena ndelok umat itu ngene iki. Ndelok Luqman iki lha apa iki ngono. Ndelok iki, to ihya lha apa to iki ya. Ndelok Tulmanan iki lha apa iki ngono. Ngono ae karek. Makanya ngurusi orang, alhamdulillah, jadi malaikat sibuk laporan sholawat si fulan sama si fulan, si fulan sama si fulan ya. Ya Rabb, nanti ada hubungan dengan kapan kita harus ada kesaksian beliau sebagai syahidan inna arsalnaka syahidan, kesaksian, stempel kalau ini dia itu keaminan karena ada Rasulullah SAW. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, Dawu sapa kanjeng Nabi maring wa lamma arsalahu lil Yaman, ketika Rasulullah mengutus beliau ke Yaman, la'allaka antamurra bi qabri wa masjidi, la'allaka antamurra bi qabri wa masjidi. Jadi la'allaka suatu harapan sudah tentu, kapan kamu sekalipun sudah jauh sampai namanya ke Taiz Yaman, perjalanan yang cukup melelahkan di zaman pada waktu itu, yakni ukurannya mungkinkah akan kemudian ketemu Rasulullah kembali. Rasulullah bilang la'allaka antamurra bi qabri wa masjidi, yakni begitu ditugaskan ya sudah, apa mungkin bisa ketemu kembali ya, karena naiknya naik apa, naik unta atau naik kuda ya. Iya, naik sekarang naik kapal terbang. Kalau dulu, jadi waktu saya ke Yaman kemarin itu kemudian melihat yakni kawasan seperti itu, kemudian saya ingat orang pertama yang diutus dakwah di Yaman, di Taiz adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Terus jadi dari Madinah kemudian sampai ke Yaman ini berapa ribu kilo, kemudian naik apa, kemudian kawasannya kayak apa, ya Allah. Ya, gitu ya. Itu kalau bukan dengan semangat yang luar biasa, tidak mungkin, nggak sampai juga ke Indonesia. Kemudian harus ke Indonesia saja. Katakan dengan sejarah keberadaan para sahabat itu sudah sampai di sini itu ya di zaman Rasulullah juga. Itu suatu sejarah. Terus harus mengarungi lewat mana? Lewat darat apa lewat laut? Dan kalau lewat laut terus kapalnya satu gede ini. Terus sampai ke sini kira-kira
bangsa mungkin tahunan wala ya, tahunan ya Allah. Terus mangan apa no laut ya. Ternyata semua bumi terjelajah oleh para sahabat ya. Subhanallah. Ini kekuatan roh untuk berdakwah itu kita nggak bisa membayangkan. Jadi kalau ada hubungan dengan hadis bahwa keberkahan seorang sahabat itu begitu menginjak ke satu tanah di daerah dia dakwai, maka di situ akan terjadi mayoritas kaum muslimin. Berarti para sahabat, masya Allah, dari kalau sekarang ke sana cuma 10 jam lah katakan. Dulu terus berapa ya, berapa hari, terus naik apa dan sebagainya ya, demi untuk dakwah. Kemudian menginjakkan kakinya sampai ke sini. Kemudian berkah dari seorang itu saja, katakan 2 orang itu saja, 10 orang itu saja, menjadi bangsa Indonesia sebanyak ini masuk Islam. Itu nggak bisa lepas dari berkah ya. Datangnya seorang dai di suatu negeri, yaitu yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Sayyidina Mu'ad begitu diutus oleh Rasulullah, memang barangkali tidak ada harapan untuk bisa ketemu lagi. Kata beliau, "Allaka antamur bi qabri wa masjidi." Fatwufiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat Rasulullah. Wajah Mu'ad ila qabri Nabi SAW bakian sambil menangis. Wa syahada Umar, disaksikan oleh Umar dalam menangis ala hadal hal. Wa jarat bainahuma, dan terjadilah antara 2 orang itu tadi, yakni Sayyidina Umar dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal, hadil muhadasah. Hadil muhadasah. Kamarawah, ada semacam dialog. Kamarawah Zaid bin Aslam an Nabihi qala kharaja Umar ila masjid. Umar keluar ke masjid, fawajada Mu'ad bin Jabal, mendapatkan Mu'ad bin Jabal inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabki, sambil menangis. Qala mayubki, kata Umar, Sayyidina Dawu, mayubki, putih apa ku nangis aku mang sira jenengan. Qala hadisun, kok kamu nangis di sini ada apa yang menjadi kamu nangis? Qala hadisun sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-yasiru minar riya'i syirkun. Allah, al-yasiru minar riya'i syirkun, sedikit daripada riya itu adalah kesyirikan. Allah, itu yang membuat Sayyidina Mu'ad bin Jabal nangis ya, ketika ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena dawuh Rasulullah, al-yasiru minar riya'i syirkun. Sudah tentu riya hubungannya dengan ibadah yang mestinya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kalau urusan duniawi memang perlu, kalau perlu itu jadi gede-gedean gede-gedean promosi. Kalau rokok bentul barangku harus gede-gedean, harus gede-gedean harus gede-gedean promosi ya, bendera macam-macam, iklan di TV luar biasa. Kadang-kadang iklan nggak masuk akal sama sekali. Tapi kalau sudah urusan sama Allah, hati-hati ya, hati-hati. Yang sedikit saja riya, di sini disebut kesyirikan, yakni syirkun khafi, yakni kesyirikan yang samar. Ya, pengertiannya kalau syirik berarti di situ arahnya ikhbatul amal, jadi artinya kemudian menghapus amal.
Jadi karena termasuk kesyirikan, sekalipun tidak seperti kesyirikan orang menyembah Allah dengan yang lain, tapi karena ini masih ada pengin digunggung wong liya, pengin dipuja orang lain, yakni kebanggaan dengan popularitas umpamanya, ya. Jadi merasa perlu untuk orang lain harus lihat, justru kemudian akan menjadi sebab dia ini punya semangat besar, karena terlihat oleh orang, karena dijunjung orang, dipuji oleh orang. Ya, akhirnya apa yang ia amalkan ini, kalau juga syirik jali itu juga yuhbitul amal, maka syirik khafi juga demikian pula sama. Kalau hakim sahihun wala yukhfadu lahu illah, wala yukhfadu lahu illah, yani la yukhfadu lil hadisi illah, yani tidak ditemukan catatan bahwa hadis ini ada illahnya, yani ada cacatnya. Wa wafaqahu Zabi faqala sahihun wala illatalah, hadis ini sahih wala illatalah. Wa qala al-Mundhiri rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wal Hakim wa qala sahihun wala illatalah, wa aqarrahu menyetujui hal ini al-Mundhiri. Jadi paling enggak di sini Rasulullah ketika dawuh sama Sayyidina Mu'ad itu, jadi urusannya adalah urusan kuburan yang sudah tentu punya nilai tersendiri yang namanya qabrul Rasul. Ini nuwun sewu, justru pemahaman salafi itu orang dijauhkan untuk mengatakan saya ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada itu adalah la tusaddur rihal illa salasati masajid. Ini Rasul menyebutkan 3 masjid yang besar. Jadi yang jika seorang katakan bernadar untuk harus ke sana, itu mau tidak mau harus ke sana. Lain kalau kita bernadar ke Masjid Ampel, tidak mesti harus ke Masjid Ampel, Masjid Ngerotor apa-apa padha. Kalau bukan saking pentingnya namanya 3 masjid ini, jadi makanya ke Madinah pun, jadi Anda kalau ke sana itu bukan dengan istilah ziarah Rasulullah, tapi ziarah masjidnya Rasulullah. Kuwayai ngono ya. Biasanya ziarah apa? Masjid Rasulullah. Jadi memang mereka ini minta perhatian dengan dalih ingin memurnikan bahasa-bahasa syariat gitu ya. Jadi bukan ziarah Rasulullah, tapi apa, ziarah apa? Masjidnya Rasulullah, yang di situ ada Rasulullah. Jadi artinya mereka ini ingin memisahkan, nggak usah dengan istilah ziarah makamnya Rasulullah, tapi ziarah masjidnya Rasulullah. Yang 3 masjid, jika Anda kalau nadar itu, maka Anda harus betul-betul ke sana, tidak boleh ke yang lain. Jadi antipati dengan istilah ziarah Rasulullah. Lain dengan Imam Malik ketika jangan berkata ziarah kubur Rasulullah, itu zauk beliau kok kuburan ya Rasulullah ngono. Jadi kalau Imam Malik pernah berkata jangan ziarah kubur Rasulullah, bukan berarti Imam Malik anti dengan apa, ziarah kubur, tapi membahasakan dengan ziarah kubur Rasulullah. Kenapa tidak katakan ziarah Rasulullah, kok kubur Rasulullah? Itu kali Imam Malik duduknya seperti itu. Dan Imam Malik
termasuk lauzuk ali, jadi punya kepekaan yang sangat tinggi terkait dengan adab bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah, termasuk itu tadi, ya, termasuk tidak baik berkata ziarah kubur Rasulullah, ziarah Rasulullah itu. Kemudian Imam Malik tidak pernah sandalan di kota Madinah. Karena beliau merasa kalau Madinah ini adalah tanah yang dahulunya seluruh kawasan Madinah ini adalah tanah yang diinjak oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Masa kita yakni injakan Rasulullah dan sahabatnya kita injak dengan sandal kita, katanya. Jadi seluruh kota Madinah ini adalah kawasan yang dahulu di situ Rasul para sahabatnya, berarti menginjak bumi Madinah seluruhnya. Kok saya sandal saya nginjak pijakan Rasulullah dan sahabatnya. Karena itu beliau gak kuat kalau pakai sandal, jadi tidak mau pakai sandal. Ketika Imam Malik ditanya tentang berdoa di hadapan Rasulullah waktu ziarah, yakni sedangkan berdoa itu adabnya adalah apa? Menghadap kiblat. Ditanya tentang yakni dalam berdoa setelah ziarah Rasulullah itu berdoa menghadap Rasulullah, apakah menghadap kiblat? Jawab beliau, ya, kenapa kamu menghadap kiblat? Yang menerangkan kemuliaan kiblat, yang menerangkan tentang kewajiban orang harus menghadap kiblat. Siapa? Rasulullah. Jadi yakni kiblat, katakan Ka'bah itu sendiri mulia, siapa menerangkan? Rasulullah. Semuanya Rasulullah. Jadi ketika kamu tahu kalau jadi syariat ini semua, kalau nggak ada Rasulullah siapa menerangkan ini? Syariat ini seluruhnya, kalau tidak ada Rasulullah siapa yang menerangkan? Makanya begitu kamu di hadapan Rasulullah, ya sudah. Kenapa mesti harus menghadap kiblat? Menghadap siapa? Rasulullah. Ya. Ini termasuk zaknya Imam Malik. Sehingga secara umum memang kita rasanya nggak enak kada waktu ke makam Rasulullah terus nuwung terus nginggur Rasulullah. Nginggur Rasulullah. Yang ini justru adalah ajaran salafi. Kalau ada orang doa menjadikan Rasulullah digurak, ya saya kiblat haram, ya saya kiblat doa ilal kiblat. Subhanallah. Karena mereka ya pandangannya harus kuburan lapong ya. Kuburan lapo kuburan. Ya sing enak iku ngaji mafahim kabeh sing enak. Ngaji mafahim mesti ero. Ya yang jelas kitab ini memang tidak diberi kesempatan untuk beredar di sana, ya siapa sing mau ngono. Kitabnya Abu Ya'la Khair Muhammadiyah tentang kedudukan Rasulullah, kemuliaan di situ semuanya. Dan nanti insya Allah kali ini sudah selesai, kita ganti Ad-Dakhair insya Allah. Ini kitab ini kitab yang dicekal, tidak mungkin dibaca. Ya, subhanallah. Ternyata rajanya sendiri, Raja Abdullah, ketika ziarah Rasulullah berdoa ngadep kanjeng Nabi, orang ngadep kiblat. Lho kok opo sih ketika orang kok kabuk gurak nisan wae ngono. Mesti mbok gurak nisan dijol haram mesti.
hakim sahihun wa la yughfadu lahu illa wa faqad dhahabi wa qala sahihun la ilaha illallah. Kalau mendiri rawat Ibnu Majah al-Baihaqi al-Hakim wa qala sahihun wa la illa talah wa aqarrahu yani anil mundiri. Kita lanjutkan tawassul bi kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Ini ada tawassul lagi dengan qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Umar, pada zaman khilafah Umar. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi akhbarana Abu Nasr ibn Qatadah wa Abu Bakar al-Fariji qala haddatsana Abu Umar bin Matar qala haddatsana Ibrahim bin Ali az-Zuhali qala haddatsana Yahya ibn Yahya qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalihin an Malikin qala asaban nasa qahtun fi zaman Umar bin al-Khattab, menimpa masyarakat banyak qahtun, masa paceklik ing dalam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi, mengko teka sapa suci wong ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqillah li ummatik, di jenengan nyuwun siraman dhateng Gusti Allah kangge umat panjenengan. Fa innahum mongkostune umat panjenengan iku halaku hancur, mboten toyo mboten napa kanjeng Nabi. Ya, dia datang ke kuburannya Rasulullah. Fa atahu Rasulullah mongkon rawuh ing wong iku mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, ing dalam waktu turu. Akhirnya orang tadi mimpi ketemu Rasulullah. Faqala mongko dawuh kanjeng Nabi di Umar, kowe sowan karo Umar. Jadi orang tadi yang datang ke kuburan Rasulullah minta sama Rasulullah agar mintakan turun hujan, ditemui sama Rasulullah dalam mimpi. Kowe teko Umar, sowan marang Umar, fa aqri minni assalam, wacana maring Umar menyingsun assalamu assalam wa akhbirhum, beritakan pada mereka annahum sedene wong akeh musqona, akan musqona diparingi siraman udan. Kamu beritakan insyaallah hujan akan turun. Wa kullahu lan dawuh sira maring Umar sampai nang ngucap aku alaika bil kayyis al kayyis, alaika yakni ilzam atau bil kayyis, kalan sesuatu sing riyil karo akal, sing bil kayyis kalan perkara sing cerdas menurut akal. Bil kayyis kalan perkara sing cerdas menurut akal. Al kayyis perkara sing cerdas menurut akal, yakni tetap menetapi hal yang sifatnya real dan sesuai karo akal. Fa atarrajulu mongko teka sapa wong kumau fa akhbara Umar, mongko beritake sapa rajul ing Umar faqala ya Rabb ma'alu illa ma'ajastu anhu. Ma'alu ay ma'uqassiru, ma'alu ay ma'uqassiru illa ma'ajastu anhu, kejaba apa kang panci ingsun lemah saking iku. Daya aku wong khalifah ora iso kaya mau. Kok gobloke aku. Mau qasir aku cek tredore, kejaba kali kelemahan saya. Kenapa enggak saya saja yang datang ke Rasulullah? Ya Rasulullah minta hujan, kok keduluan sama dia katanya. Ma'alu ay mau qasiru, yani ora teledor ingsun illa ma ajastu, kejaba apa kang ajastu lemah ingsun saking ma. Yani kenapa sampai kedahuluan si orang itu tadi matur sama Rasul, kok enggak saya? Cik bodohnya aku, kok sampai kemudian sampai tekona Umar kadang kono. Artinya mestinya kan sebagai khalifah ya Sayyidina Umar sendiri yang paling enggak itu matur Rasulullah di kuburan. Artinya akhirnya dalam hal ini kedisian siapa? Kedahuluan siapa? Orang itu tadi. Kadang-kadang wong pinter kalah karo wong bodoh kadang-kadang. Iya.
Ini kata Umar, ma'alu illa ma'ajastu anhu. Ini penting, kata-kata ini menunjukkan kelemahan seseorang. Ma'alu illa ma'ajastu anhu. Jadi menunjukkan kelemahan beliau. Jadi kalau sampai kemudian Rasulullah justru nemui sama orang itu tadi yang sudah sempat matur kepada Rasulullah di makamnya Rasulullah. Ini ukurannya kok bukan Sayyidina Umar yang mestinya karena sebagai Amirul Mukminin, justru mestinya beliau. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Shalih as-Samman an Malik ad-Dar wa kana khazin Umar. Yang namanya Malik ad-Dar ini adalah khazin, jadi juru kuncinya Umar. Qala asaban nasa qahtun, asaban nasa menimpa wong akeh apa qahtun fi zaman Umar radhiyallahu anhu. Faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah istasqili ummatik fa innahum qad halaku. Bisa tadi fa atar rajulu fil manafaqila lau di Umar al hadis. Jadi senada dengan hadis yang pertama tadi. Jadi di zaman pacaklik itu tadi ada seorang datang kepada Rasulullah, kemudian minta sama Rasulullah. Waqad rawa Saifun fil Futuh an-Nadda alladhi ra'a al-manam al-madhkur wa Bilal ibn al-Haris al-Muzani, bukan Bilal bin Rabah bin Haris al-Muzani, ahadus sahabah, salah si jenis sahabat. Qala Ibnu Hajar isnaduhu sahih wa lam yaqul ahadun min a'immati radawa sapa wong suci min a'immati alladziina rawal hadis wala man ba'dam, dan bukan orang setelah mereka mimman marra bitasanifihim, daripada orang yang sudah lewat, bitasanifihim dari mu'allafatnya karangannya minal immah, bahwa innahu kufrun wa dhalal, itu menukufur kalau kesesat ini. Sekarang kita kembali kepada hadis ini diriwayatkan, kemudian ulama-ulama mengomentarinya seperti apa. Kalau ini dianggap satu kekufuran, wah ini minal kuburiyin, ini kenjalina kubur ya. Tidak ada mengatakan innahu kufrun wa dhalal, tidak wala ta'ana ahadun, tidak ada seorang pun yang mencacat fi matil hadis bihi, wala ta'ana ahadun fi matil hadis bihi, kelawan iki tekani sing mangko mau. Waqad arada hadzal hadis, lan kai hadis sapa Ibnu Hajar al-Asqalani wa sahhaha sanadahu kama taqaddam wa huwa man huwa fi ilmi wa huwa utai Ibnu Hajar iku sapa Ibnu Hajar ing dalam ilmu ni Ibnu Hajar al-Asqalani wa fadiku taman Ibnu Hajar wa wazni, dan timbangan Ibnu Hajar baina khufadil hadis, di antara para khufadul hadis, mimma la yahtaju ila bayanin wa tafsilin, termasuk sesuatu yang enggak butuh untuk dijelaskan dan dirinci. Hanya keberadaan hadis ini dilihat oleh para ahli hadis, kemudian justru sahih hadis ini, kemudian tadi berkaitan dengan seorang datang ke kuburan Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengomentari bahwa ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Kenapa kok datang ke kuburan dan sebagainya ya. Di sisi lain secara kesanatan tidak ada cacat pun dalam sanad ini, selesai sudah. Jadi apa kalau bukan hadis ini juga menjadi satu dalil bolehnya bertawasul. Makanya juga kalau sempat ada ziarah ke Rasulullah SAW juga seperti itu, mesti membaca ayat walau annahum idzalamu anfusahum, itu pertama dulu. Jadi ini aslinya kan di zaman Rasulullah masih kesang itu, siapapun berbuat zalim semaja'uk kemudian datang kepadamu fastaghfirullah wastaghfarallahu rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Jadi itu sudah jaminan dulu kalau ada orang mendalimi dirinya, datang ya Rasulullah, kula nyuwun sewu jenengan nyuwunake sapunten dan Gusti Allah, kula tobat ya Rasulullah dan jenengan sunake ngapunten, mesti sudah just oke ngono. Iya sudah enak sudah ya. Jadi orang nggak berbuat sesuatu
yang sifatnya mendolimi dirinya sendiri, apa saja perbuatan yang dianggap maksiat. Datang ke Rasulullah, ya terus tobat, ya Rasulullah jenengan sunang ngapunten tentang Gusti Allah. La wajadullah tawwaban. Itu. Apa bedanya itu waktu Rasulullah katakan masih gesang dan setelah Rasulullah sekarang ada di makom? Makanya para ulama-ulama ahlul dzauq kalau ziarah Rasulullah jangan lepas membaca ayat apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul lawajadullaha. Terus fa inni jituka ya Rasulullah, kula sakniki sowan dateng panjenengan. Kula sowan dateng panjenengan, kula ngakoni gadah dosa kathah ya Allah. Ya Rasulullah kula tobat. Ya Rasulullah nyuwun sepun nyuwun sepun dateng Gusti Allah. Ya padha ngono, gitu. Jadi bukan kayak Wahabi itu as-salatu salamu alaika ya Rasulullah. Salam. Sudah salam saja, gak ada lain katanya. Digura. Allahumma tidak ada doa di sini katanya. Cuman salam dok katanya. La haula quwata illa billah. Jadi kesempatan untuk ke sana ya seperti para sahabat dulu kalau punya kesalahan matur sama Rasulullah untuk dimintakan ampun Rasulullah waktu itu janji Allah jelas. Kita sendiri kalau ziarah Rasulullah kesana ya jangan cuma assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, innaka qad ataita risalah, ataita al-amanah wa ataita risalah wa ballaghta al-amanah wa jahadta fil haqq wa jihadih. Ya orang ngono tok ya Rasulullah kula niki sakniki sowan dhateng panjenengan nuwun menawi sinten ki mawon ingkang dhateng panjenengan nyuwun ngapura jenengan nyuwunaken ngapunten nggih mila kula sakniki ngaten kula nyuwun ngapura ya Allah jangan sunake ngapura dhateng Gusti Allah kula tapi aja awake dhewe akhirnya ya walidina wa masyaykhina lho kabeh sandingan kabeh. Itu ada adab ziarah itu yang kalau antum di sana beli kitab kecil-kecil nggak ada, itu nggak ada. Jadi baru kita temukan di kitabnya orang-orang ahlul dzauq itu, ahlul adab itu. Apa kalau anda ziarah Rasulullah? Ya mumpung ketemu. Cuman barangkali antum nggak bisa kayak Imam Utbi terus ada orang tertentu yang Allah memang menunjukkan keramatnya orang itu. Tangan Rasulullah keluar dari lubang, salamano jadi ya kapan kok disenggung ya. Jadi ceritanya ini banyak di sini, cerita-cerita yang cukup tertulis di kitab-kitabnya orang ahli hadis ya. Jadi bukan dongeng, bukan, tapi periwayatan yang betul-betul diteliti kesahihannya ya, peristiwa tentang bagaimana orang datang ke makamnya Rasulullah dan apa saja yang pernah terjadi. Begitu. Tawassulul muslimin bihi sallallahu alaihi wasallam yaumal yamamah. Yaumul yamamah hari kapan terjadi peperangan kaum muslimin melawan al-murtaddin yang dipimpin oleh Musailimatul Kadzdzab. Terus tawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasulnya menggunakan kata-kata ya Muhammadah, ya Muhammadah. Jadi seperti juga kapan kita sering mengatakan ya Rasulullah dalam bentuk kita minta pertolongan. Yang juga satu saat kita bisa jadi mengumpulkan dua hal, ya Allah ya Rasulullah,
Begini wong salafi syirik kon yo. Ya Allah ya Rasulullah podo tibane yo ngono. Kalau kita ya Allah ya Rasulullah dua-duanya boleh, cuma bedakan maqamul khaliq wa maqamul makhluk, selesai sudah. Ya. Yang bedakan adalah maqamul khaliq dan maqamul makhluk, sudah tentu tidak akan pernah sama, namanya makomnya sendiri-sendiri. Zakarul Hafidz Ibnu Katsir. Abu ya caranya mengambil dalil itu dari siapa? Al Hafidz Ibnu Katsir. Murid sapa? Ngono, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah iku sapa? Dedengkotnya. Nah, kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir anna syi'aral muslimin, situni syiar kaum muslimin fi mawqi'atil Yamamah, di tempat Yamamah, karena ya Muhammadah. Qala dawu Hafidz Ibnu Katsir manasuh, yang nasnya begini, wa hamala Khalid bin Walid, nyerang sapa Khalid bin Walid, hatta jawazahum, sehingga sampai pada mereka. Wasarolan berjalan di Jibali Musailimah menuju maring gunungnya Musailimah. Ini gunung di mana di situ Musailimah dan anak buahnya berada di situ. Wajala tumandang sapa Khalid yataraqabu, meneliti an yasila ilaih. Jadi bagi yataraqub berarti bagaimana meneliti sedetail mungkin untuk sampai di situ. Yang penting bisa sampai yasila ilaih, untuk sampai kepadanya. Fayaqtulah mongko iso mateni sapa Khalid wa ing Musailimah. Summa raja banjur bali. Ini maksudnya Khalid ingin mencari jalan sampai bagaimana bisa datang Musailimah di pegunungan yang cukup berat untuk ditempuh. Maksudnya ingin membunuh, tapi kan kalau pembunuhannya kan maklum dibunuh oleh Wahsy, diuji oleh Wahsy. Semua raja banjur balik sapa Khalid, semua waqafa baina kemudian dia berdiri antara dua saf, yang saful kufar dan saful muslimin. Wada'a lan ngajak al-Biras ing perang tanding ijen-ijen, al-Biras ing perang tanding ijen-ijen, satu lawan satu. Waqala ana ibnul Walid al-Ud, ana ibnu Amir wa Zaid, ana ibnul Walid al-Ud. Al-Ud yani tukang delikung, al-Ud yang tukang delikung. Kamu tahu siapa saya yang dulu waktu zaman Syekh Kafir delikung kok jadi. Ana ibnul Walid al-Ud, ana ibnu Amir wa Zaid. Sumanada, kemudian menyeru bisyiar muslimin. Wa kana syiaruhum wa syiarukum muslimin maidin ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Dan dari tawassul dengan Rasulullah ini, maka perang melawan al-murtadin, orang-orang yang murtad yang dipimpin Musailimah al-Kadzdzab, akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dicatat oleh Abu Ya. Jadi agar pengertian tawassul ini kita bisa melihat dari sekian banyak hal. Maknanya berarti namanya berdoa itu memang bermacam-macam cara bisa ditempuh, diantaranya dengan tawassul, dan mestinya tidak usah dipermasalahkan sehingga ini boleh tidak boleh dan lain sebagainya, ya. Apalagi sampai ke tingkat dianggap suatu perbuatan syirik. At-tawassul bihi sallallahu fil maradi wasyada'idi, tawassul dengan Rasulullah sallallahu fil marad, berkaitan kali masalah sakit, wasyada'id, dan kesusahan-kesusahan yang terjadi. Anil Aizam ibn Khuzin qala kunna inda Abdullah bin Umar, ada kita tuh di sini ana panggonan di Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, fahadirat rijluh. Fahadirat itu berarti tidak bisa berfungsi, berarti stroke. Fahadirat mongko stroke apa rijluhu, sikile.
Kunna inda Abdul Umar Kunna inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fa khatirat rijluhu fa qala lahu rajulun jadi khatirat rijluhu berarti Ibnu Abdul bin Umar fa khatirat rijluhu faqala lahu maqamatul maring Abdullah bin Umar sapa rajulun wong uzkur jenengan sebut ahabban nasi ilaik uzkur ahabban nasi ilaik paling dicintai manusia kangge panjenengan faqala ya Muhammad begitu mengucapkan ya Muhammad faka'annama nasyita min iqal monggo kaya Ibnu Abdullah bin Umar kun nasyita iku lepas min iqalin saking tali tampar min iqalin saking tali tampar ya ini kapan seorang bisa jadi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia diikat dengan tali tapi subhanallah dari sakitnya ini yang ibaratnya orang tidak bisa berdiri sama sekali begitu bilang ya Muhammad tahu-tahu subhanallah sembuh total waktu itu. Wa an Mujahid qala khadirat rajulin yani setruk apa rajulin inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa qala lahu Ibnu Abbas mongko dawuh maring Ibnu Abbas lahu maring si rajul sapa rajulun sapa Ibnu Abbas. Kalau tadi itu faqala lahu rajulun jadi orang lain yang bilang sama beliau Ibnu Umar. Kalau ini Ibnu Abbas yang bilang udhkur ahabban nasi ilaik faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhaba maka ilang apa khadruh jadi stroke tadi hilang fada tawassulun fi suratin nida mengkau kita tawassul dalam bentuk yakni an-nida dalam bentuk yang berdoa menyeru. Selanjutnya at-tawassul bi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Utbah bin Ghazwana an-Nabiyyillah sallallahu alaihi wasallam qala idza adalla ahadukum syai'an nalikane kesasar sapa ahadukum syai'an tersesat sapa ahadukum syai'an sesuatu aw arada aunan dong ngarepaken ing pertolongan wa huwa ana si ahadukum ku bi ardin ana ing suci bumi laisa biha anisun kang ora ana ing dalam bumi ku anisun sapa wong kang ngibur nyenengake wong kang ngibur nyenengake ini tidak ada teman maksudnya anisun wong kang ngibur nyenengake enggak ada teman jadi enggak kenal siapa-siapa jadi kita datang suatu tempat enggak ada kenalan sama sekali bisa jadi rasa ketakutan mencekam di situ fal yaqul ya ibadallah a'inuni ya ibadallah a'inuni hai hambanya Allah tolonglah aku fa inna lillahi ibadat la narahum karena bagi Allah ada hamba-hamba tertentu yang kita tidak melihat mereka wa qad jurriba dzalik ternyata ini adalah hal yang jurriba yani bisa jadi yani terlihat mujarrab artinya memang betul-betul terjadi jadi ketika kita umum satu saat di satu tanah terus atau di satu tempat satu bumi terus tidak ada siapapun yang kita kenal terus kita mungkin tersesat jalan tidak tahu kalor karo kidul ya ibadallah a'inuni terus subhanallah tahu-tahu ada orang muncul ya kenapa? Ya jangan bilang wah penampakan yang merasa ngono. Yang penting selamat wae sini. Lah wis ora karo kidul.
kalau enggak harus memanggil seseorang. Dan siapa dipanggil lu kau apa. Tapi Allah punya hamba ada di mana-mana, jangan khawatir. Hanya kalau datang, wah, jangan bilang wah ini jin penampakan, enggak usah begitu. Ya pokoknya yang penting ana wong ngono ae. Ini seperti ceritanya Kiai Mas'ud ya, teman saya yang yang ada di Lamongan itu. Memang beliau dengan kapan Riyadhah 7 tahun hanya melanglang antara gunung ke gunung, akhirnya ya punya ilmu dari Allah untuk mengobati orang. Ya tahu siapa orang itu disihir dan tidak itu ya. Tadi ada kertas gini kemudian dibakar, ditulis-tulis gini ada tulisan bahasa Arab langsung, tulisan ini Mashhur bil jin. Itu lewat yakni Riyadhahnya dia jadi lintas gunung ya dengan sendirinya, nggak usah pakai kompor-komporan ya. Kompor bingung kompor ya. Maksudnya tidak bakal apa-apa sudah. Ya, ini dia ingin kalau ada di Quran itu bagaimana Nabiullah Ibrahim seorang nabi kemudian ingin lihat ma'inna qalbi itu seperti itu. Jadi bayangkan ada sekian dari binatang dipotong-potong kemudian dipisah-pisahkan di 4 tempat, kemudian ternyata Allah mengembalikan seluruhnya. Itu permintaan Nabi Ibrahim, yang permintaan Nabi Ibrahim dia bilang lihat ma'inna qalbi, karena ini lebih mantap hati saya terkait dengan ketuhanan yang maha kuasa ini. Dia ingin mencoba. Itu ceritanya beliau begitu, jadi dari gunung ke gunung mosok gak mangan gitu, musim gunung udah mangan kabeh gitu ya. Akhirnya dia dari gunung ke gunung terus lihat kehidupan sekitar, terus dia lebih melihat namanya kera. Wah, kera ini sama potongannya sama kita ini. Kalau begitu makan apa dia? Di situ dia makan makanannya apa? Kera. Terus suatu saat nggak ada air, nggak ada apa, sama sekali sudah. Dari gunung-gunung naik gunung Semeru 3 hari gitu ya. Sudah nggak ada apa-apa, nggak ada air. Terus apa ini? Haus. Subhanallah, ada burung, di sini ada batu tuh oleh burung dicucuk, balikan lagi, dicucuk lagi, kembalikan lagi. Oh, barangkali saya disuruh kayak burung ini katanya. Hanya ada batu deh, diambil, keluarkan. Oh, seger gitu. Jadi batu jadi air, jadi seger. Jadi Allah menunjukkan, dengan cara Allah menunjukkan ada burung itu nyucuk apa? Batu, kemudian dikembalikan lagi, balikan lagi. Jadi beliau akhirnya juga begitu, ambil batu masukkan, seger gitu. Akhirnya dia ke atas Gunung Semeru. Sudah di atas tidak ada siapa-siapa sudah. Hanya ada tanah putih. Ya Allah, aku di sini tidak ada siapa-siapa, hanya ada engkau katanya. Kalau Nabi Ibrahim kata, saya juga ingin tahu kekuasaanmu ya Allah. Saya sekarang ya Allah minta nasi hangat dan ayam panggang katanya. Subhanallah, kerosok. Ada orang datang, iki semua karep ngojek langsung. Itu jadi di mana-mana ada apa? Hamba
Allah. Makanya kalau kesasar ya ibadallah ainuni. Ya. Tadi itu langsung ya nasi hangat juga ayam apa? Panggang. Tapi enggak jadi makan, nangis tok. Kayak iso mangan, nangis geruk-geruk. Oh, sampai di sini Allah ya merhatikan saya katanya. Makanya kalau ada apa-apa di musola nggak ada kok wong ora apa-apa kanca dhewe ngono iku. Ora usah wedi ora. Ada namanya penampakan itu ya kanca dhewe ngono ae. Tapi kenapa kita mesti ya ada perasaan takut sehari kon barang kasar aku halus besar iku. Jadi ini termasuk Abu yang ngajarkan Fawatih sampai kepada ahli darok. Ini juga termasuk bahagian yang berhubungan dengan ini ibadallah ainuni ya. Karena ada Fatihah ila ahli darok ya. Ini kalau ada apa-apa ini mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan lewat orang itu, kemudian apa saja yang terjadilah. Barangkali tubrukan kasido ditubruk diangkat gitu ya. Makanya perlu masuk Fatihah yang pagi hari itu kan ada Fatihah di ahli darok namanya, jadi khusus uang sing nyusulin ana apa-apa. Mungkin ya dari dulu kita bersama Abu ya, maka kapan saya dalam hitungan tahun itu 7 tahun berturut-turut itu ujian Allah mengarah kepada hampir saya harus mati di tengah perjalanan, tapi ya Allah menyelamatkan ya. Mungkin ya ahli daruk yang datang ya. Ini dalam hitungan 7 tahun masuk ujian dakwah ke sana kemari itu, jadi tengah perjalanan naik bis, kapan di bisnya nobruk ya. Itu pernah terjadi. Jadi saya kapan waktu ke Gresik itu mau ke Langitan itu dan naik bis kursi ketiga, subhanallah dari mulai terminal Surabaya sudah ngantuk, tahu-tahu di Gresik nobrok pohon asam, mati supirnya, kernetnya, kemudian rusak ini. Saya tahunya ya dor, sudah ada karu-karuan kursinya gini, opo ae gitu. Ya diselamat no. Terus kapan hadir kemantenan, saya juga mau jadi kemanten ya. Dengan teman saya yang lama nggak ketemu terus karena dia termasuk orang yang bantu saya waktu memasakkan di Pondok Langitan. Ketemu setelah dari Mekah lama, ingin ke rumahnya, dia pulang dulu, terus saya nyusul ke rumahnya dia. Terus saya dengan begitu sangat senang nyusul itu, ingin tahu ke rumahnya ini, tidak lihat pokoknya, walhasil naik sudah motor sampai kemudian tahu-tahu nggak ngerti kalau ada sepur mau lewat, sedangkan sepeda motor saya tinggal sedikit tak sudah masuk rel sudah. Itu mestinya ya kalau kupuh dan mungkin ya sudah sakerwesan langsung ya, tapi subhanallah ya, jadi tahu-tahu saya justru berbalik ke arah saya dari utara, saya justru ke arah utara dan masuk di rumput alang-alang. Jadi kayak ditarik, ngono sinarik, kalau enggak ya sudah mati. Udah, itu ya mungkin ya namanya ahli darak dia. Ibadallah ainuni.
sempat kapan mau buka hanya khutbatul kitab yang saya tulis, yaitu Jala'ul Afham di daerah Brebes, dan diundang ke sana hanya untuk kumpulnya santri, mungkin ada 1000 santri, hanya ingin mendengarkan Fatihatul Kitab tok, itu tok. Jadi berangkat malam dan sampai daerah Rembang sana itu, jadi dengan kecepatan waktu itu dengan Mas Aziz itu 140 masuk di jembatan. Yang jembatan ini mestinya kan ya, kalau ini dipakai dan tidak itu mestinya ya, mestinya kan ada tandanya, tapi begitu masuk tahu tuh ada palang gede. Itu yang memang tidak bisa diukur dengan akal sudah. Justru mobil kayak miberut karono balik ringingitan. Jadi kita dari timur ke barat. Jadi ini kemudian langsung sana, mobilnya itu ke sana. Subhanallah. Nah, 7 kali berturut-turut itu ya macam-macam, diantaranya ya itu ya, naik ngurus urusan teman-teman ya, yang ke Mekah naik Lorena, kemudian di belakang sendiri terus subhanallah ketepak kosong, nanti tidur enak, tahu-tahu di tengah malam namanya orang di muka kita, samping kita sudah berdarah semua ya. Sandal saya di mana saya? Tahu di muka sendiri. Cari sandal saya di muka udah supir sono. Jadi makanya wirid itu penting. Jadi ta'arraf billahi fir raha ya'rifka bisyiddah. Kenal Allah di dalam keadaan senang ya, nanti kalau dalam keadaan lagi susah gitu ya, datanglah pertolongan Allah. Nah, di sini ada bahasa tawassul, bisa menggunakan apa, bahasa apa? Ya Allah, ya ibadallah, ya ibadallah. Nah, itu termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di umpamanya kapan dalam keadaan sangat genting di tengah jalan, yani kita ingat Rasul mengajarkan ya ibadallah ainuni. Nah, itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasul qala inna lillahi malaikatan fil ardi. Oh, bagi Allah ada malaikat di bumi siwal hafadah yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar. Mereka menulis apa yang jatuh daripada daunnya pepohonan. Subhanallah, ada malaikat khusus yang nulis berapa kodong, berapa daun rontok. Allah. Iki akeh malaikat iki akeh dodong iki kira-kira iki. Nah. Ada malaikat khusus yang nyatet apa? Rontoknya godong. Kira-kira malaikat ini godong siji, godong mana kono. Makanya malaikat itu jauh lebih banyak, berlipat ganda daripada jumlah manusia ya. Yang tepatnya di langit, sampai bahasa Rasulullah saking banyaknya malaikat, seakan-akan langit itu berbunyi kriat saking banyaknya ya. Malaikat, masya Allah. Karena sama ata itu kayak langit ini berbunyi kriat itu bahasa Rasulullah, saking banyaknya penduduk. Kalau kita sendiri saja sudah ada malaikat berapa? Kalau hafadhah berarti yang nulis bagian baik dan buruk sudah 2. Hafadhah bagian kanan, hafadhah bagian kiri, jadi 2. Kemudian wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, sing bagian ngurusi cangkem jenenge malaikat raqib atid. Yang ngurusi bagian wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib yang malaikat yang neropong dan hadir terus. Makanya jangan salah pengertian. Justru malaikat yang
kita mengenalnya namanya malaikat raqib, padahal itu bukan nama itu. Itu adalah sifat dari malaikat yang serius khusus secara spesifikasi ngurus bagian cangkem. Kalau yang kita kenal waktu kecil kan tidak, malaikat raqib bagian kanan, atid bagian kiri, jengene raqib, si jengene apa? Atid. Setelah kita besar belajar tauhid, ada malaikat apa? Hafadhah. Malaikat apa? Hafadhah. Ini katabah bagian kanan, hasanat bagian kanan, kemudian sayyiat bagian apa? Kiri. Berkembang lagi, nas Al-Quran mengatakan wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu belum malaikat yang menjaga agar apa yang kita miliki ini tidak diganggu oleh serangga-serangga gitu ya. Makanya kita punya telinga ini kotor, tapi kok gak ono sing mlebu ya ngono. Kok ono semut mlebu. Dia dijaga oleh malaikat soalnya. Sudah berapa malaikat ya? Terus kapan kita sholat kemudian ditunggoni malaikat khusus wiritan apa orang ini, ya selama masih di tempatnya maka kemudian dia akan nunggu Allah marhamu Allah fillahu warhamu. Ada malaikat khusus bagian barengi amin. Ayo berapa? Waladhdallin amin bareng ya. Ya Allah, berapa malaikat? Kira-kira jumlahnya malaikat ini berapa? Nah ini ada malaikat khusus yang nulis siapa? Yang menulis apa yang jatuh daripada warakis sajar. Fa idza asaba ahadakum arjatun fi rijlih bi ardi falatin. Kalau terjadi menimpa seorang yang kanu arjatun fi rijlih, yani terjadi umpamanya sekarang kepincangan di kakinya karena kesandung, karena jatuh, itu pun bi ardi falatin, di tanah padang pasir, sehingga kamu gak bisa berbuat apa-apa. Sudah mau jalan kemana? Wong kaki sudah pincang, mau kemana ndak bisa sudah. Ya tinggal nunggu mati, tinggal nunggu mati ya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena arjah ini maksudnya sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Di tanah padang pasir lagi. Fal yunadi a'inuni ibadallah. Tolonglah aku wahai hambanya Allah. Wa rabbillahi min mas'anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan falatat tabatu ahadikum bi ardi falatin. Apabila lepas ternak salah seorang di antara kamu di tanah padang pasir, ya sekarang di sini ternaknya yang hilang, untanya yang hilang, kambingnya yang hilang di padang pasir. Nanti wedusku ini nanti hilang. Fal yunati ya ibadallah ihbisu, kamu tahan katanya. Ya ibadallah ihbisu. Fa inna lillahi khadiran fil ardi. Maka bagi Allah ada yang memang akan bisa hadir di bumi ini. Jadi yang ikut menolong kita, saya bisuh akan menahan dia. Fa hadza tawassulun fi suratin nida aidan. Ini juga tawassul dalam bentuk nida, yakni semacam doa juga. Wa jaa fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'da rak'atil fajr Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail. Jadi ini juga termasuk tawassul menggunakan nama Jibril, Israfil dan Mikail. Wa Muhammadin Nabi a'udzu bika minan nar. Jadi setelah 2 rakaat fajar di antaranya ada sunnah, ada sunnah mengucapkan doa Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi a'udzu bika minan nar. Jadi ini setelah 2 rakaat fajar di antaranya ada ajaran ini, Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi a'udzu bika minan nar. Qala Nawawi fil Adhkar rawahu Ibnu Sunni wa qala Hafidz ba'da tahriji, setelah mengeluarkan kedudukan hadisnya, huwa hadisun hasan wa tahsisu haula'i bidzikri fi mana tawsibihim
Adapun secara khusus mereka disebut dalam arti bertawasul dengan mereka adalah faqanu yaqul Allahumma inni as'aluka wa atausyika bi Jibril. Cuman lebih disingkat Allahumma barabba Jibril. Jadi di sini bertawasul dengan malaikat apa? Jibril, Israfil, Mikail. Waqad asara Ibnu Allan ila hada fi syarhi, dalam syarahnya faqala fattawassulu ila Allahi bi rububiyyati hadil arwahil azimah. Sebab yakni rububiyah, ketuhanannya untuk ngurusi roh-roh yang agung ini, al-muwakkalah, yang memang ditugasi bil hayah, lahu ta'sirun adim. Di sini ada pengaruh yang sangat besar fi khusulil hajat, dalam hasilnya apa yang dibutuhkan, usul himmat, dan sampainya apa yang menjadi kepentingan dalam hidup ini. Ini karena mereka ini, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail ini kan malaikat-malaikat yang memang mendapatkan tugas untuk mengurusi kehidupan manusia dan yang lain. Jadi kalau kemudian kita perlu bertawasul dengan mereka satu saat, barangkali kita punya satu kebutuhan, karena mereka aslinya memang ada urusan dengan kepentingan hidup manusia ini, ditugasi untuk ngurus kehidupan manusia ini. Dengan kita sekian banyak kebutuhan, maka kita menyebut Allahumma rabba Jibril wa Israfil, ini Allahumma inni as'aluka wa atausika bi Jibril atau bi Israfil bi Mikail. Sah-sah saja menurut Ibnu Illan. Lahu ta'sirul adim fi khusul hajat usul Muhammad. Kata sarah Ibnu Allan fi syarhil adhkar bi masru'ati tawassul, dengan disyaratkannya tawassul. Faqala mu'allikan ala hadis Allahumma, maka beliau dawuh jadi mengomentari menggaris bawahi ala hadisi Allahumma inna as'aluka bihaqqis sa'ilin fihi tawassul. Di sini boleh bertawassul bihaqqi arbabil khair ala sabil umum anunas sa'ilin. Jadi boleh bertawassul dengan lantaran arbabul khair, orang-orang yang memang ahli dalam kebaikan, ala sabil umum minas sa'ilin, daripada orang-orang yang berdoa minta. Wa misluhum bil aula, seperti mereka justru itu lebih utama adalah al-anbiya wal mursalun. Jadi 1, 2, 3, 4 ini merupakan dalil-dalil yang menguatkan bolehnya bertawasul. Ya, begitulah gambaran Abu Ya ingin menjelaskan keberadaan tawasul dalam Islam itu adalah tidak lepas daripada namanya masru'iyah, pensyaraan, yang cuman ya kita ketika melihat ada sekelompok yang anti tawasul, bahkan kemudian mengklaimnya tawasul dengan orang soleh adalah satu kesyirikan, inilah menjadi sebab kenapa dalil ini harus dipertajam, diperkuat sampai seperti ini. Tinggal kembali, yakni kalau sudah seperti ini dalam ukuran keilmuan, kemudian yang mestinya tidak ada hak untuk dibantah, tapi kok kemudian ternyata masih belum bisa menerima, iki sopo sing keliru sopo, gitu ya. Jadi sing keliru sopo jadi yang keliru siapa ya? Tadi kemarin Abu Ya bahasanya sangat luar biasa tadi. Fal yaqum pada qauli haula kalamun limutakallim wal yasihu min akin an yatruka hukma haula'il fukhul min ar-rijalil hufat ila qaulil mutatafilin ala mawaidil hadis. Jadi memang ada orang-orang yang pekerjaannya ambul hadis tapi itu ahli hadis, tapi ngaku-ngaku koyo-koyo ahli hadis sodisan, tapi tidak itu ahli hadis. Ya, makanya jangan cepat terpesona dengan orang bawa Quran dan Sunnah, tapi tanyalah dia punya siapa guru, di mana belajar, dia belajarnya itu memang tahasus apa enggak, punya sanad apakah tidak. Nah, itu jadi penting untuk melihat siapa gurunya. Tidak cukup orang selalu baca hadis, selalu baca Quran, tapi sebetulnya dia adalah tidak berguru pada siapapun, tapi justru berguru kepada Mbah Google. Maka harus lebih hati-hati sekarang ini, Masya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjutkan nanti ba'dal asr insyaallah.